Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya, channel Encepai. Gimana nih teman-teman semuanya, sehat kan di rumah? Alhamdulillah, kali ini saya mau fokus membuat konten horor ya teman-teman. Jadi ini pertama kalinya aku buat konten horor dan mudah-mudahan bisa membuat teman-teman terhibur di rumah dan juga bisa menemani waktu senggangnya, waktu gabutnya. Nah, jadi kali ini aku akan membuat dengan kutipan tuh cipok horor. Nah, jadi cipok horor ini maksudnya cerita dopok horor bareng encep. Nah, di sini aku mau menceritakan pengalaman aku ya di bangku sekolah. Jadi sekolahku dulu berada di salah satu kota besar, kota Satria. Siapa sih di sini yang nggak kenal dengan kota Satria atau Purwokerto? Wong Cilacap, Wong Banyumas, Wong Banjarnegara, Wong Purbalingga mesti ngerti karo Purwokerto. Nah, termasuk dalam kota, namun sekolah saya berada di tengah-tengah sawah ya teman-teman. Berada di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman, dan belakang sekolah termasuk area kuburan. Masih sepi penduduk, tidak ada aktivitas-aktivitas dari orang-orang sekitar yang berada di lingkungan sekolah saya. Bangunannya sebetulnya sekolah saya itu cukup baru. Saya termasuk angkatan awal yang menempati sekolah tersebut dan saya tinggal di asrama. Dan di belakang sekolah saya itu ada batu besar setinggi 3 meter dan lebar kurang lebih 2 meter. Dari situ saya melihat ada kejanggalan karena batu sebesar itu kok di tengah-tengah sawah dan juga di belakang sekolah. Ya. Nah, singkat cerita, saya lagi pada saat itu pelajaran maternitas. Siapa sih di sini yang nggak tahu dengan mata pelajaran maternitas ya? Maksudnya yang nggak tertarik kayak gitu. Semua orang pasti ketika pelajaran maternitas pun melek lah ibaratnya kayak itu, karena kita masih masa-masa pubertas pada saat itu. Jadi ya ketika ada pelajaran kayak itu semangat. Namun ada salah satu teman saya yang bernama Tata ini pada saat pelajaran itu sama sekali tidak memperhatikan, dalam artian tuh pandangannya kosong, tatapan kosong. Dia sering ngantuk, sering tertidur, dan juga kalau dipanggil tak 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 tak, dia pandangannya kosong, nggak komunikatif. Singkat cerita, pelajaran maternitas selesai 1 jam setengah. Nah, jam istirahat tuh berbunyi. Teman-teman Tata mengajak Tata ini untuk pergi jajan. Kita tak tak, kita beli jajan di luar. Jajan apa ya sih anak ya? Nah, pada saat itu tuh beli cilok goreng sama telur gulung. Si Tata ini pergi sama teman-teman, tapi komunikasinya tuh tidak komunikatif. Jadi cuma iya yo yo kayak gitu. Dia sudah beli jajan, balik lagi ke kelas, dan saya tanya, tak enak ya jajannya ya? Dia cuma ketawa, mesem kayak gitu. Nah, dia tapi menghabiskan makanannya, tapi gak banyak omong. Biasanya dia tuh cerewet banget sama teman-temannya, terus ya ibaratnya banyak basa-basinya lah, tapi dia emang bener-bener lagi diem banget. Dia beli jajan, menikmati. Nah, setelah itu jajan selesai, dia mulai lagi ngalamun, pandangan kosong. Singkat cerita, bel pelajaran tuh berbunyi ya, masuk. Nah, si temennya Tata ini manggil Tata, tak wis masuk loh, tapi responnya tetap aja dia masih kayak ngalamun kayak gitu. Nah, dia rada ngantuk ya mungkin ya kan, namanya teman kan kita nggak tahu kayak gitu. Dia memejamkan matanya, dia tertidur sebentar di atas meja. Namun ketika dipanggil lagi, tak 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 tak, bangun tak, anak guru nih kayak itu, nanti takut dikira kamu tertidur kayak itu, bentar lagi ada guru kayak itu. Nah, terus ternyata pada saat dibangunin sama temennya, Tata tuh melotot dengan tatapan yang tajam banget, dengan tatapan yang tajam. Dan temennya sambil ketawa, apa yang mendelik-mendelik kayak gitu, ngapain kamu melotot ke aku kayak gitu.
Nah, tapi si Tata nggak respon sama sekali. Si Tata ini malahan semakin tajam sambil menggelengkan kepalanya. Kayak gini, kayak gitu. Nah, posisi aku tuh lagi di sebelah meja Tata itu. Karena masih nunggu guru yang nggak datang-datang kayak gitu. Alhasil malahan si Tata dengan tatapan yang seperti itu, terus juga kepala yang seperti itu. Nah, kami langsung, wih, kesurupan, wih bro, kesurupan. Nah, kesurupan kayak gitu, baru dia langsung, si Tata ini menggerakkan kedua tangannya seolah dia penari ya kayak gitu, dan dia sama sekali hilang full kesadarannya. Ini pengalaman yang paling menarik aku. Jadi ketika Tata ini kesurupan, aku langsung belajar ya, namanya punya guru kan dulu kan, kalau ada temen kesurupan coba bacain Al-Fatihah, bacain ayat suci Al-Quran. Nah di situ saya tuh Bismillah dengan keyakinan penuh sama Allah membaca Al-Fatihah nih, membaca Al-Fatihah. Kok malahan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca Al-Fatihah dengan tangan di belakangnya. Alhamdulillah, kehendak Allah, tiba-tiba Tata sadar kembali. Nah, si Tata ini sadar kembali. Terus juga teman-teman, loh, kok bisa Cep nambani kesurupan gitu? Kamu bisa nyembuhin orang kesurupan? Ya, cuma bacain Al-Fatihah toh gitu. Tapi selang beberapa menit kemudian si Tata kembali lagi kesurupan. Nah, si Tata kembali lagi kesurupan, si teman-teman, Cep, Rizky kayak gitu. Kan manggilnya kan dulu kan Rizky. Ki, minta tolong nih. Anu, kesurupan. Nah, saya kembali lagi nih Al-Fatihah baca Al-Fatihah, tapi malahan setannya tuh memberontak kayak kayak gitu, dengan perkataan jangan ganggu aku kayak gitu. Nah, aku terusnya bilang, loh, siapa yang ganggu kamu? Emang kamu tinggal di sini? Aku yang sudah lama di sini kayak gitu. Kamu Rizky diam saja. Nah, sontak dalam hati tuh, loh, kok dia tahu namaku Rizky kayak gitu. Terus dia jawab, siapa di sini yang nggak tahu Rizky kayak gitu. Nah, malah jadi bahan apa ya? Malah kayak aku ngerasa sangar temen aku dikenal sama makhluk jin kayak gitu. Loh, emang iya siapa sih, guru-guru semuanya tahu Rizky. Terus anak-anak di sini juga tahu Rizky, tahu kamu. Teman-teman aku juga tahu kamu. Teman-teman siapa? Teman-teman aku kayak gitu. Dia kayak genit kayak gitulah. Setelah itu ya, jadi dia bilang jangan ganggu aku kayak gitu. Nah, aku bilang lagi, siapa yang ganggu kamu? Di sini kami sekolah belajar, teman-teman juga di sini juga gak ganggu kamu. Terus dia jawab, kalian tuh ganggu aku, kalian berisik di kelas, kalian jorok di kelas gitu. Nah, terus kami ya udah besok mulai gak jorok kayak gitu. Terus karena iya loh, awas kayak gitu, tapi dia nggak keluar. Nah, saya membacakan Al-Fatihah lagi, terus megang tangannya kayak gini, si Jin malah kepanasan kayak gitu. Nah, terus aku bilang lagi, keluar nggak, kalau misalkan kamu nggak keluar, kelas ini pun dia akan ganggu kamu terus kayak gitu, dan kamu nggak mungkin nyaman di sini. Nah, terus dia memberontak. Terus saya lagi, kamu tahu Allah nggak? Tapi dia, jin tuh kalau misalkan disebut, kita menyebut nama Allah, jin itu kayak merasa takut kayak gitu, sama kayak halnya kita kayak gitu. Kalau kamu takut ke Allah, tolong keluar dan jangan ganggu kami lagi, kami akan bersihkan kelas ini kayak gitu. Kami kayak membuat kesepakatan sama jin itu. Nah, alhamdulillah saya membacakan Al-Fatihah lagi, keluar ya. Terus dia memberikan pesan, iya, saya mau keluar, tapi minta tolong banget, jangan ganggu kelas ini dan tolong bersihkan, jangan ganggu kami lagi kayak gitu. Jangan ganggu kami lagi, tolong bersihkan kelas ini, kami nggak akan ganggu kalian lagi kayak gitu. Nah, lantas aku membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillah keluar. Nah, tapi cerita ini tuh
sama sekali nggak diketahui sama guru. Karena apa? Biasanya kalau ada hal-hal kesurupan, hal-hal semacam kayak gini, kalau ada campur tangan apa ya, kayak guru kayak gitu tuh malah jadi kasihan, jadi tambah heboh kayak gitu. Karena itu kan udah jam pelajaran juga, udah jam masuk juga kayak gitu. Dan alhamdulillah juga durasinya nggak lama banget, kecuali kalau misalkan durasinya lama banget, nah kita butuh bantuan ke ahli supranatural ataupun ke guru. Nah alhamdulillah dari situ jadi tahu, oh, kok saya bisa mengeluarkan jin kayak gini, baca al-fatihah kayak gitu. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya banyak kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah kesurupan yang macam-macam lagi, tapi emang ini alhamdulillah yang saya ceritakan tuh jinnya baik. Jadi banyak belajar dari kejadian tersebut. Ternyata juga jin suka hal kebersihan dan juga gak mau mengganggu kita manusia kalau misalkan kita juga gak mengganggu mereka kayak gitu. Dan nantinya ketika ada kisah-kisah yang menarik lagi, insya Allah saya akan sampaikan dan juga akan ceritakan, karena banyak-banyak kejadian yang di luar dugaan saya. Terima kasih yang udah menonton channel ini, mudah-mudahan teman-teman terhibur dan juga mudah-mudahan saya bisa semakin berkembang dan juga semakin lancar ini penggunaan mimik, bahasa dan lain-lainnya tuh. Ya Allah, masih kaku banget. Ini konten pertama aku karena udah lama banget, sekitar 6 bulan lebih lah, 6 bulan lebih saya baru buat konten kayak gini lagi.